It's my life. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan juga bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaruku. Sebelum itu, aku akan sharing tips membuat PPT ala aku. Tips yang pertama, gunakan template yang menarik. Nah, sekarang udah banyak banget nih template yang bisa di-download secara gratis. Nanti websitenya aku tulis di description box ya. Ada Canva, SlideGo, pokoknya banyak banget deh. Kalian tinggal pilih, download, dan edit, serta berkreasi sekreasi mungkin. Tips yang kedua, membuat PPT tidak lebih dari 10 menit. Karena biasanya kalau sidang itu kita hanya dikasih waktu untuk menjelaskan PPT kita itu minimal 8 menit sampai 10 menit. Tips yang ketiga, menggunakan poin-poin dan minimalkan teks. Hayo, di sini siapa nih yang bikin PPT tapi masih berbentuk paragraf? Diubah ya. Jadi kalau bikin PPT itu harus poin-poin pentingnya aja yang kita tuliskan. Nanti penjelasannya baru saat presentasi. Dan juga dalam penulisan poin-poin itu diperhatikan banget ya, berapa ukuran font dan jenis font apa yang digunakan. Usahakan benar-benar terlihat jelas dan mudah dibaca. Tips yang keempat, meminimalisir penggunaan animasi. Sebenarnya menggunakan animasi itu sangat bagus, tapi kalau kita berlebihan dan kebanyakan menggunakan animasi, itu malah nantinya orang-orang yang melihat PowerPoint kita malah tidak jadi fokus karena terlalu banyak animasi. Dan juga menghindari dari beratnya laptop. Biasanya kalau banyak animasi ini dia akan membuat lambat bergeraknya laptop itu, yang ada nanti malah ngehang. Tips yang terakhir, pilihlah bahasa yang santun dan tidak berbelit agar mudah dipahami oleh penguji atau pembimbing kita ya. Nah, itu dia Sofrit, tips membuat PPT yang menarik ala aku. Selanjutnya aku akan bahas tentang konten video kita kali ini ya. Check it out. Pertama, kita tulis nih judul skripsi atau tesis kita apa. Lalu kalau ada subjudulnya, tuliskan di bawahnya ya. Jangan lupa kita perkenalkan diri kita dengan tulis nama dan NIM kita. Jangan lupa tulis nama pembimbing 1 dan 2 kita ya. Lalu tuliskan program studi kamu, fakultas, dan kampus. Nah, untuk logo kampus, kamu taruh aja nih, terserah kamu di mana yang menurut kamu bagus. Untuk latar belakang, kamu bisa tuliskan beberapa poin aja ya, nggak usah terlalu banyak, dan ingat jangan berbentuk paragraf. Poin yang pertama kamu bisa tulis kondisi ideal yang seharusnya itu bagaimana. Terus poin yang kedua, kamu tuliskan bagaimana kondisi saat ini. Poin yang ketiga, nah permasalahan apa yang kira-kira menarik untuk dikaji. Atau kamu juga bisa nih menuliskan latar belakang di PowerPoint kamu, alur ataupun kerangka permasalahan kenapa sehingga kamu bisa mengkaji penelitian tersebut. Dari mulai landasan filosofisnya, terus empirisnya bagaimana, teoritisnya bagaimana, dan faktualnya juga bagaimana. Tapi ingat ya, jangan terlalu bertele dan panjang. Cukup 1 halaman saja dan berbentuk poin-poin. Pada slide selanjutnya, kamu bisa tuliskan kerangka teori. Contoh, rumusan masalahnya adalah apa saja perbedaan dan persamaan kata dalam bahasa Arab dan Indonesia. Lalu, asumsi teori mengatakan bahwa perbedaan itu adalah yang menyulitkan pelajar dalam berbahasa Arab. Dan persamaan dari keduanya adalah yang mempermudah pelajar Indonesia dalam belajar bahasa Arab. Maka judul dapat terbangun menjadi analisis kata dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dalam kurung studi kontrastif. Nah, untuk penelitian kuantitatif, kamu juga bisa nih cantumkan variabelnya apa.
Lalu kalau kamu mau nulis tentang konsep definisi, boleh-boleh aja. Yang penting singkat dan padat aja dan jangan lupa jelas ya. Slide selanjutnya, metode penelitian. Di metode penelitian ini kamu bisa tulisin metode apa yang kamu gunakan, pendekatan apa yang kamu gunakan, lalu sumber primer dan sekundernya apa aja. Nah, kalau untuk kuantitatif bisa kamu tulis ya sampelnya pakai apa, populasinya berapa, gitu ya. Slide selanjutnya, hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan ini kamu boleh mencantumkan atau membuat slide itu 3 slide aja ya maksimal, atau 4 boleh lah, jangan lebih ya. Jelaskan hasil secara sistematis berdasarkan batasan masalah ya, dan berupa poin-poin aja. Kalau ada diagram boleh banget dicantumkan, tapi ingat jangan lebih dari 4 slide ya. Slide sebelum terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Membuat kesimpulan berdasarkan batasan masalah. Jadi misalnya satu batasan masalah itu kesimpulannya 1 paragraf. Jadi misalnya batasan masalahnya ada 3, berarti dalam kesimpulan itu paragrafnya itu ada 3. Untuk saran tuliskan per poin ya, dan memberikan saran bisa untuk peneliti yang mengkaji tentang skripsi atau tesis kamu selanjutnya, ataupun untuk para pendidik, ataupun untuk siapapun yang sekiranya berkaitan dalam penelitian kamu. Untuk slide yang terakhir bisa kamu tuliskan terima kasih, dan gak usah ya kamu tulisin pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Karena pastinya udah bakalan banyak banget nih dosen penguji kamu yang pengen nanyain kamu. Thanks for watching, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.